Assalamualaikum sahabat Rosvi, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan saya Fenty, Public Relation dari Rosvi Official. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol asik nih bareng Dr. Evi yang bertema tentang kesehatan kewanitaan. Pasti bakal seru banget. Nah, sebelum kita ketemu dengan Dr. Evi, aku mau ngingetin nih buat kalian yang belum follow dan ikutin sosmed-sosmednya Rosvi, kalian bisa banget buat follow. Ini udah ada di samping ya, kalian bisa catat dan bisa follow sekarang juga. Nah, sebelum kita ketemu dengan Dr. Evi juga, aku juga mau ngingetin bahwa akan dipilih untuk 20 orang pemenang yang mengirimkan testimoni dan juga pertanyaan terbaik. Jadi nanti akan kami pilih untuk 20 orang pemenang. Jadi kalian wajib banget buat ngirim pertanyaan dan testimoni kalian, gitu ya. Nah, jangan lupa juga colek buat teman-temannya biar bisa ikut bergabung di live pada pagi hari ini. Sebelum kita ketemu dengan Dr. Evi, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum sahabat Rosvi. Saya mau sharing nih gimana pengalaman saya setelah mengkonsumsi Rosvi ini. Sebagai wanita yang sudah berkeluarga, tentunya hal ini penting untuk kita jaga kesehatan wanita kita. Dan dulu tuh saya nggak percaya loh dengan terapi herbal, tapi teman saya nyaranin untuk mengkonsumsi minuman yang berbahan dasar manjakani. Saya udah coba banyak produk, tapi saya cuma cocok dengan Rosvi yang berbahan dasar manjakani, kunci pepet, kacip Fatimah, kunyit putih, daun sirih, pokoknya lengkap deh. Oh iya, ini juga sudah ber-PPOM dan halal MUI loh. Manfaatnya juga banyak banget dan udah banyak juga testimoninya. Ayo, masih ragu dengan Rosvi? Buktiin juga ya khasiatnya. Yuk, jangan lupa cobain Rosvi ya. Di sistem reproduksi perempuan, sehingga tadi saya katakan di depan kan ya bahwa ini menjadi sangat penting kita memperhatikan kesehatan, memperhatikan kebersihan karena ternyata bisa menimbulkan gangguan yang cukup serius. Kita sedikit ya melangkah ke keputihan atau di dunia kedokteran sih disebut flor albus atau leukoria ya. Ini cairan yang dikeluarkan dari alat genital yang tidak berupa darah tetapi cairan putih. Dalam kondisi normal memang kelenjar pada serviks ini menghasilkan cairan yang jernih ya, yang keluar. Nanti untuk apa sih cairan itu? Satu memang untuk membersihkan ya. Jadi kita tuh sebetulnya sudah dibekali oleh Tuhan satu sistem yang sangat bagus sekali. Sistem reproduksi kita itu sudah bisa membersihkan dirinya sendiri. Nah, di situ nanti dia bisa bertemu dengan bakteri, sel-sel vagina yang terlepas, kemudian sekresi dari kelenjar Bartolini. Nah, ini kemudian kalau terjadi pertemuan dengan kuman, ini yang kemudian menjadi keputihan yang tidak sehat. Kemudian selain itu, secret vagina atau cairan dari vagina juga bisa disebabkan karena aktivitas bakteri yang hidup pada vagina yang normal. Nah, ini pastinya teman-teman atau sobat Rosvi jadi pengen tahu juga, emang ada bakteri di vagina? Ada gitu, tapi ini bakteri yang bagus, jadi dia itu bakteri yang memang hidup normal di situ. Nah, ketika terjadi kontaminasi dengan bakteri yang jahat, gitu, yang tidak bagus, nah itu baru terjadi infeksi. Ini bakteri normal dalam organ reproduksi ya, 90% itu lactobacillus, yang 9% bifidobacterium dan yang 1% ini yang patogenik. Jadi sebenarnya sudah disetting sedemikian rupa supaya bakteri yang tidak bagus itu cuma 1% gitu. Cuma 1% ini bisa menjadi banyak bertambah kalau kita tidak menjaga kesehatan reproduksi ya. Nah, kalau cairan vagina yang normal pada wanita itu tadi ya untuk pelicin ketika mau melakukan hubungan seksual, untuk membersihkan diri. Jadi kita sebenarnya nggak perlu membersihkan dengan sabun yang sampai dengan yang berbusa-busa, enggak. Dia sudah bisa self cleaning sendiri gitu ya. Dalam kondisi normal memang tampaknya jernih, kemudian tidak berbau, tidak menimbulkan gatal gitu. Tapi kalau misalnya itu ada terkontaminasi oleh bakteri, dia akan menimbulkan bau, mungkin warnanya juga berubah dari jernih menjadi putih keruh atau mungkin agak kekuningan. Nah, biasanya nanti kalau
memakai celana dalam dia ngeflag ya, ngeflag di dalam celana dalam. Dan pH atau keasaman di vagina sendiri juga sifatnya asam ya, 3,5 sampai 4,5. Kenapa? Kalau nanti lebih dari 4,5 yang terjadi bakteri yang bagus tadi semua mati gitu kan. Nah sehingga ini kita penting banget kita memilih sabun atau cairan pencuci alat reproduksi atau vagina itu yang sesuai dengan pH. Kalau tidak nanti yang terjadi justru malah bakteri yang bagus tuh pada mati gitu ya. Kemudian kalau ada perubahan pH menjadi lebih dari 4,5, misalnya menjadi lebih basah, itu juga akan menurunkan tingkat perlindungannya. Jadi jangan sekali-sekali membersihkan organ reproduksi dengan sabun seadanya ya. Pilih sabun khusus. Tapi kalaupun tidak dibersihkan, sudah cukup bersih karena sudah bisa self-cleaning. Hebatnya di situ. Nah, kemudian yang fisiologis ya, bayi baru lahir bisa nggak? Kemudian bisa, tapi itu bukan karena penyakit. Jadi itu karena pengaruh estrogen dari ibu ya, yang dikirim lewat plasenta ketika hamil. Nah sehingga kadang-kadang ya nggak semua sih, tapi kalau ada yang keputihan, kadang-kadang kan bayi saya kenapa keputihan ya? Ini 10 hari pertama sih nggak masalah. Kemudian sekitar menarche itu menstruasi pertama. Jadi biasanya remaja putri yang mau mendapatkan menstruasi pertama sebelumnya pasti muncul keluar keputihan dulu ya. Meskipun saat ini keputihan itu juga bisa tidak ada hubungannya dengan menstruasi ya. Jadi misalnya memakai celana yang tidak cocok, dia alergi, atau kemudian ada beberapa remaja yang entah kenapa sering menyemprotkan parfum ya ke arah genital. Nah ini juga dia justru malah mengganggu. Nanti juga untuk yang menstruasi juga pilih pembalut yang tidak ada aromanya ya. Kemudian rangsang seksual ini pasti secara umum orang yang terangsang secara seksual dia akan lubrikasi atau muncul cairan untuk pelicin ya, untuk mempersiapkan hubungan seksual. Kemudian sekitar waktu ovulasi, jadi biasanya sih kerasa sih kalau mau menstruasi itu udah terasa, saya udah keputihan, kayaknya mau menstruasi dari beberapa hari lagi dan itu masih dalam batas normal. Kemudian stres, nah stres ini cukup sering dirasakan ya, jadi kalau misalnya keputihan cukup lama, kemudian tidak sembuh-sembuh, ini stresor kita cari, jangan-jangan stres gitu, atau alergi pada apa? Alergi sabun, alergi bahan celana dalam, mungkin alergi pewangi, kadang beberapa remaja menaruh bedak, nanti itu jangan ya, dilarang. Nah ini perbedaan yang normal dan tidak normal. Kalau yang normal berwarna bening, keputih-putihan dan tidak berbau. Kalau yang tidak normal pastilah ada perubahan warna, perubahan bau, disertai dengan rasa gatal atau perih kayak gitu ya. Dan kalau yang normal itu biasanya karena mau memasuki masa menstruasi itu yang sering. Kalau yang tidak normal, ini memang jarang sekali sih dialami oleh remaja putri yang belum melewati masa pubertas atau belum melakukan hubungan seksual. Kadang-kadang kalau anak-anak remaja yang dia belum siapa tahu ya namanya hubungan seksual, dia melakukan perilaku seksual yang tidak bagus, nah itu juga bisa menyebabkan keputihan yang patologis. Siklus menstruasi, kita bicara siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu dalam sebulan itu sudah diatur ya. Jadi ini menstruasi 7 hari, kemudian berhenti. Nah pas masa berhenti ini sebetulnya sel telur sudah mulai menyiapkan diri untuk ovulasi selanjutnya. Nah hari ke-13, hari ke-14, 15 itu biasanya sudah mulai ovulasi. Nah disinilah ya warna ini ya. Hari ke-13, 14, 15 ini adalah masa subur. Setelah masa subur selesai, telur tidak dibuahi, dia menunggu dibuahi, tapi kalau tidak lama-lama dia rusak. Nah kemudian dia luruh menstruasi lagi. Seperti itu siklusnya selalu seperti ini. Nah ini kenapa penting siklus ini dikenal, karena untuk teman-teman yang memang kesulitan hamil, ini harus mengenal siklus menstruasinya seperti apa gitu ya. Kita pernah bahas ya waktu itu ya. Nah ini pada umumnya siklus menstruasi normal rata-rata tiap 28 hari. Artinya apa? Setelah 28 hari menstruasi. Nah sehingga kadang-kadang kalau sebulan itu ada 30 hari, ini mereka maju gitu.
Jadi ini udah banyak yang hafal. Saya menstruasinya bisa biasanya maju 2-3 hari. Nah ini masih dalam batas normal. Tapi ada juga yang memiliki siklus head 25 sampai 35 hari. Artinya setiap 35 hari baru menstruasi. Sehingga kadang-kadang keluhannya adalah sebulan tidak mens. Bulan berikutnya 2 bulan sekali mens gitu ya. Atau 25 hari. Ini siklus pendek. Siklus pendek artinya apa? Kadang-kadang sebulan 2 kali gitu ya. Jadi selama masih dalam rentang 25 sampai 35 hari, saya rasa ini sudah cukup normal. Ada penyebab menstruasi yang tidak normal juga ya, kehamilan, menyusui, orang yang menyusui secara rutin, ASI eksklusif, itu biasanya dia juga tidak menstruasi, dan itu salah satu cara untuk ber-KB secara alami. Kemudian kelainan pola makan, bisa anoreksia atau nggak suka makan, bisa juga karena makanannya nggak sehat, itu juga bisa menyebabkan menstruasi tidak normal. Atau diet yang tidak bagus, tidak benar ya. Jadi karena pengen berat badannya turun banyak, ada remaja yang suka nggak makan karbohidrat sama sekali. Benar nggak ini? Enggak. Karena kalau tanpa karbohidrat kita tidak hanya menderita ketidakseimbangan hormon, tapi sel-sel tubuh kita juga akan rusak. Olahraga berlebihan itu juga bisa menyebabkan menstruasi kita terganggu ya. Kemudian ada PCOS, ada prematur ovarian failure, ini pernah kita webinarkan juga. Kemudian ada radang panggul atau fibroid di rahim. Nah, kira-kira ketidakseimbangan hormon itu apa saja ya gejalanya? Gejalanya itu ada masalah tidur, ya, tidurnya jadi susah, atau tidur terbangun berkali-kali nggak bisa tidur lagi. Pokoknya semua gangguan tidur itu bisa karena ketidakseimbangan hormon. Kemudian tidak konsentrasi ya, mikir udah nggak jernih. Kemudian ada masalah digestion, artinya apa? Mungkin ada masalah di pencernaan, entah itu mual, muntah, diare, ya itu juga bisa karena ketidakseimbangan hormon. Kemudian yang paling sering ini, emosi yang tidak terkontrol ya, jadi terjadi swing emotion gitu, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang senang berlebihan gitu. Kemudian sering sakit kepala itu juga bisa karena ketidakseimbangan hormon. Kemudian kekeringan pada vagina, atau kehilangan nafsu seks, atau mungkin jerawat yang nggak hilang-hilang, itu juga ketidakseimbangan hormon, atau mungkin lapar terus menerus ya, jadi udah makan masih lapar, atau mungkin dia kelelahan yang berlebihan, penambahan berat badan yang banyak, kemudian hot flashes itu ada rasa kayak gelombang panas yang dari bawah ke arah ke atas, biasanya terjadi malam hari. Kemudian bisa juga karena sering infeksi. Nah, ketidakseimbangan hormon ini sebetulnya terjadi karena pola makan yang tidak bagus, stres yang tidak terkontrol, dan menumpuknya toksin ya, toksin racun. Masalah yang berikutnya adalah hamil anggur ya. Ini juga hamil anggur ini bisa menjadi masalah juga. Kemudian, nah ini penyebab hamil anggur ya. Penyebab hamil anggur itu ada yang lengkap, ada yang parsial ya. Karena ada kesalahan dalam proses pembentukan kromosom. Kemudian ya pokoknya ada gangguan dari jumlah kromosom, itu dia bisa menyebabkan hamil anggur. Atau mungkin janin juga bisa menjadi tidak normal ya, jadi mengalami cacat lahir. Nah, gejala hamil anggur sendiri apa? Biasanya perdarahan vagina. Orang yang hamil anggur itu seperti hamil pada umumnya, dia tidak menstruasi, perutnya membesar gitu. Jadi gejalanya seperti gejala orang hamil, tetapi ternyata ini adalah hamil anggur yang isinya gelembung-gelembung kayak balon, itu banyak banget gitu. Dan biasanya gejalanya itu adalah perdarahan seperti menstruasi di trimester pertama atau 3 bulan pertama. Dan keluar lendir berwarna coklat, kadang-kadang keluar gelembung seperti buah anggur ya, kecil-kecil lebih banyak itu, dia disertai mual muntah dan nyeri seperti tertekan di daerah pelvis. Ini kalau udah kayak gini mesti memang tidak bisa, memang bukan kehamilan sih ya, jadi memang harus dilakukan kuretase. Kemudian yang berikutnya PCOS ya. PCOS ini banyak diderita remaja juga gitu, sehingga atau mereka yang setelah menikah nggak hamil-hamil gitu.
namanya sih PCOS gitu ya. Jadi itu dia banyak kista di indung telur ya. Jadi kita harusnya nggak ada di indung telur, nggak ada. Tapi kan ada banyak kista disebut PCOS, dan penjualannya bisa berupa kapsul atau kantong yang terisi cairan juga dan material gas ya. Dan biasanya juga sebenarnya bisa muncul di mana aja. Tapi kalau misalnya muncul di daerah indung telur, ini juga menyebabkan seseorang menjadi kesulitan hamil. Berapa banyak sih prevalensinya? Jadi 4-18% wanita usia produktif itu banyak mengalami hal seperti ini, dan 5-10% mengalami kesulitan kehamilan ya, mengalami kesulitan kehamilan. Nah, kemudian kabar tidak bagusnya sih 50% wanita dengan PCOS itu tidak terdeteksi, susahnya gitu. Jadi biasanya kalau sudah menikah lama, baru nanti periksa ke dokter, baru diketahui saat itu ada PCOS. Kemudian penderita PCOS rata-rata orangnya gemuk ya. Kemudian juga dia mempunyai insulin resisten, sehingga kadang-kadang diketahui dengan pemeriksaan lab kok kadar gulanya selalu tinggi. Nah, ternyata itu adalah karena PCOS. Yang berikutnya endometriosis ya. Endometriosis ini, nah ini kita lihat endometriosis ini adalah tumbuhnya lapisan endometrium di luar rahim ya. Jadi kalau normalnya ya lapisan endometrium itu ada di rahim, sehingga di rahim ini nanti kalau dia tidak terjadi pembuahan, dia akan luruh, terjadi menstruasi. Nah, tetapi endometriosis itu bisa tumbuh di mana-mana. Yang terjadi apa? Karena banyak sekali lapisan endometrium, nanti ketika menstruasi rasa sakitnya luar biasa. Nah, ini juga harus disadari oleh semua perempuan. Meskipun menstruasi itu juga sering sakit, nggak enak, nggak nyaman, tapi kalau rasa sakitnya berlebihan, kemudian menstruasinya juga berlebihan, endometriosis menjadi salah satu kemungkinan yang diderita, harus segera periksa. Ya, jadi tumbuh di luar rahim, penyebabnya apa nggak diketahui sampai sekarang. Tapi diperkirakan adanya retrograd menstrual ya. Retrograd menstrual itu menstruasi yang naik ke atas lah kayak gitu. Jadi kan harusnya darah itu turun ke bawah, ini naik ke atas gitu. Dan ini bisa menyebabkan peradangan, kemudian menyebabkan adanya jaringan parut, dan akhirnya menimbulkan berbagai gangguan lah gitu. Dan ketika jaringan endometrium itu ada di indung telur, masalahnya adalah kemudian menjadi kesulitan hamil ya, dan bisa menimbulkan nyeri panggul yang kronis. Jadi orangnya biasanya mengeluhnya itu daerah panggul sakit, tapi dalam waktu yang lama, berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian gejala yang timbul juga tergantung di mana gitu, karena dia bisa juga tumbuh di luar rahim ya, misalnya di usus dia bisa tumbuh, kemudian di jaringan organ yang lainnya juga bisa tumbuh. Kemudian mioma uteri. Mioma uteri ini kalau kita boleh sebut bahasa Indonesianya sih tumor rahim ya, tumor rahim. Ini biasanya juga penderitanya kalau udah besar tumornya baru dia periksa. Karena jarang ya kalau kita sehat kok datang ke dokter minta USG itu jarang sekali, atau minta check up itu jarang sekali. Ini kebiasaan nggak bagus sih, mestinya sehat pun harus check up ya, biar diketahui sejak awal. Penyebabnya apa? Sama-sama tidak diketahui penyebab mioma uteri itu. Tetapi ada beberapa faktor ya yang bisa menjadi penyebab terjadinya mioma uteri. Misalnya perubahan genetis, perubahan kadar hormon. Sekali lagi ini perubahan kadar hormon atau ketidakseimbangan hormon ini bisa menyebabkan mioma uteri. Kemudian ada faktor pertumbuhan lainnya dan herediter. Herediter itu dia keturunan. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga itu ada ibunya, saudaranya yang menderita mioma uteri, ini biasanya nanti ke bawah ya, ke cucu, ke anak itu biasanya dia juga ada resiko mendapatkan mioma uteri juga. Atau dia mungkin head di usia yang lebih muda ya, misalnya kan kalau menstruasi pertama itu sekitar umur berapa ya, 12, 13 gitu ya, tetapi mungkin umur 19 sudah dapat menstruasi, ini juga resiko terjadinya mioma uteri juga akan meningkat sekali. Atau kekurangan vitamin D ya, vitamin D ini sekarang menjadi vitamin yang menjadi vitamin rajanya vitamin pada masa pandemi ini, karena semua orang minum vitamin D. Nah, ternyata kekurangan vitamin D itu juga menyebabkan resiko terjadinya mioma uteri itu meningkat. Kemudian juga kurang konsumsi sayuran, buah, yang ini remaja sekarang hampir setiap yang saya temui
hampir semuanya tidak pernah doyan sayur itu. Kemudian kebiasaan lainnya kayak minuman keras dan lain-lainnya, kemudian mendapatkan paparan asap rokok itu juga dia bisa menaikkan risiko pneumonia. Nah kemudian kita masuk ya. Nah ini kenapa sih rosvi ini menjadi, kalau saya bilang rosvi ini adalah herbalnya perempuan gitu ya. Kenapa? Karena di dalam rosvi ini komposisinya adalah komposisi herbal yang sangat bersahabat dengan perempuan. Ada manjakani, ada kacu Fatimah, kayu rapat, kunci pepet, daun sirih, kunyit putih gitu ya. Kita kenali satu persatu ya, sobat-sobat rosvi ya. Jadi manjakani, kalau manjakani ini udah dikenal mungkin sekitar udah ribuan tahun yang lalu sih ya. Dan itu disebut sebagai herbalnya perempuan gitu. Dia kandungannya gallic acid dan tannic acid. Fungsinya apa? Healing. Healing itu menyembuhkan. Jadi kalau misalnya ada proses infeksi di dalam sistem reproduksi, ini membantu menyembuhkan ya. Saya bilang membantu menyembuhkan. Sekali lagi kan harus itu bukan obat ya, dia adalah suplemen adjuvan yang dia bisa membantu mempercepat kesembuhan kalau kita sedang dalam pengobatan dokter. Ya, ini penyembuhan luka, ada anti diare, ada anti hemorragik, anti inflamasi ya. Jadi kalau misalnya ada perdarahan-perdarahan yang di luar kebiasaan, di luar schedule, ini dia akan ada efek anti hemorragiknya. Dia pembakar lemak dan antioksidan. Antioksidan itu adalah dia yang bisa fight terhadap radikal bebas ya. Jadi kalau kita hidup kita tidak sehat, kita terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat, kita stres terlalu tinggi, itu terbentuk radikal bebas yang banyak banget. Nah radikal bebas ini dia kan satu itu molekul oksigen yang kehilangan. Jadi itu oksigen yang kehilangan satu molekulnya, sehingga dia akan selalu mencari pasangan. Carinya di mana? Ya di jaringan sekitarnya gitu. Jadi gampangnya gini lah, radikal bebas itu kayak seorang laki-laki yang kehilangan istrinya, tapi dia nggak bisa hidup sama tanpa istri ya. Terus dia pokoknya nyari pasangan. Nah pasangannya dicari dari tetangga, dari teman gitu, rusak lagi gitu. Akhirnya yang rusak adalah tetangga, teman gitu. Nah ini yang rusak adalah jaringan sekitarnya. Sehingga dalam setiap hari kita makan itu harus ada antioksidannya. Antioksidan itu supaya radikal bebasnya itu tidak terbentuk banyak gitu ya. Salah satunya itu manjakani. Kalau untuk keputihan, mengurangi peradangan dan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak bagus, ini bisa membantu mengurangi keputihan atau discharge karena vaginitis atau keputihan. Ini manjakani. Dan relatif aman ya, relatif aman, efek samping jarang terjadi. Kecuali kalau dikonsumsi secara tunggal. Kalau di rosvi nggak tunggal ya, karena masih ada yang lainnya seperti kacu Fatimah. Nah kacu Fatimah ini juga herbalnya perempuan gitu, karena berfungsi sebagai tonik baik pre maupun post menopause. Kemudian pasca melahirkan ini bagus banget ya untuk membantu kontraksi otot rahim. Kemudian mengandung 2 senyawa yang paling menggembirakan. Good newsnya adalah kacu Fatimah atau Labisia pumila ini dia beraktivitas atau fungsinya sebagai estrogenik atau disebut fitoestrogen ya. Fitoestrogen ini sebenarnya bukan estrogen yang sebenarnya, dia estrogen alami yang dia bisa membantu atau berfungsi seperti estrogen. Dia juga immunomodulation atau meningkatkan daya tahan tubuh dan aktivitas antioksidannya cukup bagus juga. Secara tradisional tanaman ini digunakan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi wanita dan laki-laki ya. Banyak pertanyaan sih, laki-laki boleh minum rosvi nggak boleh. Jadi nggak ada yang istilahnya, oh ini hanya untuk perempuan, nanti kalau laki-laki minum jadi kemayu, nggak ya, itu boleh. Dan secara tradisional udah lama sih digunakan untuk kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan gitu. Kemudian ada efek afrodisiak ya. Afrodisiak itu adalah meningkatkan nafsu seksual seseorang gitu, sehingga sering dijadikan obat alami untuk meningkatkan gairah seksual. Dia juga mengandung antioksidan juga, dan antioksidan dan fitoestrogen yang ada di kacu Fatimah ini 2 elemen yang memang cukup dikenal memberikan benefit atau memberikan keuntungan bagus bagi perempuan dalam apa? Dalam mencegah munculnya sel-sel prakanker ya.
Jadi sebelum muncul kanker itu biasanya muncul sel-sel prakanker. Nah, kacip Fatimah ini ketika dikonsumsi dia membantu mencegah munculnya sel-sel prakanker ya. Jadi kanker apa sih yang paling sering pada perempuan sih? Kanker cervix ya. Kalau sebagai fitoestrogen dia meningkatkan libido, kemudian antidismenorrhea. Nah ini udah banyak banget testimoni yang masuk ya bahwa mereka yang menstruasi sakit setelah minum Rosvi itu menjadi tidak sakit lagi. Ya memang benar karena dia juga membantu membersihkan pembersihan atau mengurangi nyeri. Nah kita kadang-kadang kan kalau habis menstruasi sering lama banget perdarahannya nggak habis-habis, nanti masih ada flek dan lain-lain. Nah ini Rosvi ini membantu membersihkan darah-darah menstruasi. Kemudian dia juga bagusnya lagi dia membantu keseimbangan hormon ya dan mengatasi depresi postnatal. Jadi banyak banget ibu-ibu yang habis melahirkan tuh depresi, stresnya banyak banget ya. Ada yang stres karena tiba-tiba punya anak, tiba-tiba harus bangun pagi, tiba-tiba malam harus menyusui dan lain-lain. Ini meningkatkan stres sendiri gitu. Kemudian kadang-kadang setelah karena dia ada pengalaman melahirkan sakit, dia akhirnya takut melakukan hubungan seksual. Nah ini juga kan menjadi masalah dengan suaminya kan gitu, sehingga dengan fitoestrogen ini bisa meningkatkan atau menghilangkan gejala kehilangan minat dalam keintiman serta meningkatkan vitalitas. Kemudian juga membantu meningkatkan otot-otot perut, mengurangi perut kembung, membantu menghilangkan gas yang berlebihan. Cukup bagus ya ini untuk mereka yang punya sakit lambung. Kemudian dia meningkatkan sirkulasi darah sehingga mengurangi nyeri pada rematik. Nah, nyeri di bagian tubuh manapun itu akan berkurang kalau banyak darah yang mengalir ke arah situ ya, ke arah yang nyeri itu tadi. Nah, kacip Fatimah ini setelah dikonsumsi dia membantu meningkatkan sirkulasi darah. Kalau sirkulasi darah ini meningkat, banyak darah yang menuju ke tempat-tempat tertentu dan sehingga mereka yang tadinya nyeri otot atau rematik dan lain-lain bisa terkurangi rasa nyerinya. Yang berikutnya adalah kayu rapet. Ini kulit kayu dari akar Parameria levaigata, namanya bagus dari data ya. Ini kandungan utamanya ada flavonoid dan polifenol, kemudian juga saponin dan tannin ya. Ini bagus banget juga karena saponin ini bersifat hipokolesterolemik ya. Dia membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kemudian imunostimulator, dia meningkatkan daya tahan tubuh dan anti karsinogenik atau anti cancer ya. Jadi kombinasi dari kayu rapet dengan tadi kacip Fatimah sebetulnya itu adalah kombinasi yang bagus sekali untuk kita menurunkan resiko terjadinya kanker ya. Kemudian juga tannin. Nah, tannin ini astringent atau penyegar saluran pencernaan sehingga mengurangi sekresi cairan dalam usus ya, dan dia untuk mereka yang diare yang sering tidak bagus atau terganggu buang air besarnya ini bisa membantu ya. Kemudian dia juga ada antioksidan juga sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Cukup bagus ya Sobat Rosvi ya. Nah, flavonoid ini apa sih gunanya flavonoid ya yang ada di ini tadi ya di kayu rapet? Ternyata dia melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, penyumbatan ini terakhir. Banyak yang kemudian habis minum kok saya belum ada efeknya ya, sudah habis satu ya. Sebenarnya kan ini kan sebagai salah satu herbal yang membantu untuk meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan kesehatan organ reproduksi, sehingga kadang-kadang kita itu ada perubahan pun tidak terasa gitu. Jadi ini bisa diminum ya, kalau misalnya satu box ya belum ada efeknya ya nanti 2 box gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ini setelah minum Rosvi ini sebaiknya tidak minum yang lainnya atau tidak makan dulu supaya pencernaan menjadi sempurna. Nah ini yang terakhir ya, say no to unsafe sex. Ini benar-benar sebagai salah satu jargon yang harus kita pegang sebagai perempuan. Oke, terima kasih sudah selesai. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, kita serahkan dulu ya. Assalamualaikum sahabat Rosvi.
Saya mau sharing nih, gimana pengalaman saya setelah mengkonsumsi Rosvi ini. Sebagai wanita yang sudah berkeluarga, tentunya hal ini penting untuk kita jaga kesehatan wanita kita. Dan dulu tuh saya nggak percaya loh dengan terapi herbal, tapi teman saya nyaranin untuk mengkonsumsi minuman yang berbahan dasar manjakani. Saya udah coba banyak produk, tapi saya cuma cocok dengan Rosvi yang berbahan dasar manjakani, kunci pepet, kacip Fatimah, kunyit putih, daun sirih, pokoknya lengkap deh. Oh iya, ini juga sudah ber-PPOM dan halal MUI loh. Manfaatnya juga banyak banget, dan udah banyak juga testimoninya. Ayo, masih ragu dengan Rosvi? Buktiin juga ya khasiatnya. Yuk, jangan lupa cobain Rosvi ya. Nah, begitu ya teman-teman penjelasan dari Dr. Evi, pastinya sangat bermanfaat kan buat kita semua. Nah, sekarang aku mau mengingatin nih buat teman-teman yang baru bergabung, bisa banget follow semua sosmednya Rosvi, di sini udah aku tulis ya. Dan jangan lupa kalian harus kasih pertanyaan dan juga testimoni, siapa tahu kalian bakal beruntung akan mendapatkan giveaway dari Rosvi. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk sesi Q&A dengan Dr. Evi, sebelumnya kita lihat video testimoni berikut ini yuk. Enggak, ini dulu. Oh ya. Nah, sekarang udah masuk ke sesi pertanyaan ya teman-teman ya. Saya akan membacakan untuk pertanyaan teman-teman biar dijawab oleh Dr. Evi. Nah, kita mulai sekarang ya dok ya? Ya. Nah, ini dok ada pertanyaan dari Kak Erna. Assalamualaikum dok. Oh sorry dok, maaf ya dok. Ini ada pertanyaan dari Kak Nurindah. Dok, normalkah ada pasien dia konsumsi Rosvi rutin? Alhamdulillah keputihannya hanya datang pas setelah haid. Tapi keputihannya itu kayak lemak dok, 1 atau 2 hari saja. Setelah ada keputihan cair nggak amis gitu katanya. Agak amis. Kadang gatal, kadang tidak. Apa yang harus dilakukan dok? Pasien minum sebulan 1 box saja. Ya, Mbak Nurindah ya. Jadi sebenarnya kalau keputihan di antara menstruasi, jadi misalnya sebelum menstruasi atau setelah menstruasi, itu masih dalam batas normal gitu ya. Tentang warnanya, misalnya warnanya agak berubah warna, itu kadang-kadang memang ada masalah. Tapi kalau tadi dikatakan 1-2 hari saja, dan itu setelah itu nggak ada lagi, saya rasa itu masih dalam batas normal, tidak masalah ya, ini masih dalam cairan normal. Nah kemudian kalau gatal kadang-kadang, kalau hanya kadang-kadang saja sih nggak apa-apa ya. Karena apa? Karena kalau keputihan biasa pun kalau kita tidak mengganti celana dalam kita, itu juga bisa menyebabkan iritasi atau gatal. Nah bagaimana seterusnya? Ya minum Rosvinya dilanjutkan gitu ya. Nah begitu ya Kak Nurindah ya untuk penjelasan dari Dr. Evi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Yeni dok. Mau tanya dok, penyebab hamil di luar rahim itu apa saja ya dok? Karena temanku habis SC karena hamil di luar kandungan. Misalnya promil lagi bisa hamil dengan normal nggak dok? Soalnya dia masih trauma. Dan kemarin itu dia hamil yang kedua. Ya, jadi penyebab hamil di luar kandungan itu banyak banget ya. Salah satunya karena adanya proses infeksi ya. Proses infeksi itu bisa terjadi
di tuba, dan biasanya kan itu setelah dibuai, dia sel telur yang sudah dibuai itu dia akan menuju ke rahim dan nempel di rahim. Tetapi karena ada penyumbatan dan lain-lain, bisa jadi itu berhentinya di luar rahim gitu ya. Dan adakah kemudian resiko hamil di luar kandungan lagi? Ada. Jadi kalau misalnya mereka yang sebelumnya memang ada riwayat hamil di luar kandungan, ya resiko mendapatkan hal yang sama itu menjadi lebih besar dibandingkan mereka yang belum pernah mendapatkan hamil di luar kandungan. Nah sekarang kita sih mungkin nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu khawatir ya. Yang harus dilakukan kalau memang mau hamil lagi dan ada riwayat hamil di luar kandungan, ya sejak awal ANC-nya atau periksa kedokteran itu rutin, dan nanti dokter yang bisa mendeteksi secara dini memang ya, jadi nggak perlu takut lagi. Nah, begitu ya Kak Yeni ya. Terus ini dok, ada pertanyaan dari Kak Ernawati. Assalamualaikum dok, kalau saya sering flek-flek gitu, apa bisa mengkonsumsi Rosvi? Nah ini dicari dulu fleknya kenapa gitu, fleknya apakah terjadi sebelum menstruasi atau sesudah menstruasi atau anytime, setiap saat dia flex gitu ya, dan itu sudah berlangsung berapa lama. Kalau setiap saat terjadi flex dan sudah berlangsung mungkin lebih dari 3 bulan, ya memang harus periksa ke dokter. Tetapi kalau mau dicoba untuk Rosvi dulu boleh, karena Rosvi itu salah satunya adalah dia jadi kandungan Rosvi itu kan tadi salah satunya bisa untuk mengurangi antihemoragik ya, antihemoragik. Nah ini ada manjakan nih di dalam Rosvi yang dia itu fungsinya adalah antihemoragik atau anti perdarahan. Jadi untuk Mbak Ernawati boleh dicoba minum Rosvi 2 saset ya per hari. Semoga flek-fleknya akan berkurang. Tapi kalau sudah minum Rosvi juga masih flek-flek, terutama kalau fleknya terjadi sehabis hubungan seksual, ini harus diperiksakan ke dokter kandungan. Nah gitu ya Kak Ernawati ya, jadi tergantung dari kapan flek itu datang. Ini ada pelanjutan pertanyaan dari Kak Ernawati dok. Konsumen saya minum Rosvi jantung berdebar kencang dok, itu kenapa ya? Sebetulnya sih jarang saya lihat kandungan Rosvinya sih tidak ada yang bisa menyebabkan gangguan di jantung atau gangguan irama jantung. Tapi kalau misalnya, tapi masing-masing kan individual ya. Individual itu artinya satu orang dengan orang lainnya berbeda. Kalau memang dengan minum Rosvi kok jantung berdebar, coba dikurangi dulu setengah saset dulu sehari. Itu nanti kalau setengah saset nggak ada masalah, baru nanti akan ditingkatkan seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti setengah saset nggak apa-apa, setelah ditingkatkan 1 berdebar-debar ya kita setengah saset dulu. Tapi kalau setengah saset masih berdebar-debar ya memang tidak cocok dengan Rosvi. Ya, ya gitu ya Kak Erna ya. Dok ini ada dari Kak Lin. Dok kalau hamil BO membesar, apa hanya air ketuban saja yang di dalam perut sedangkan bayinya tidak ada? Terima kasih. Iya betul, jadi flat ovum itu memang dia telur kosong isinya, jadi itu memang harus dioperasi ya, dilakukan pembersihan. Nah begitu ya Kak Lin ya. Ini dok dari Kak Suwarni. Dok mau tanya, ada customer mau promil umur 34 tahun, anak pertamanya sudah umur 13 tahun. Ini termasuk infertil sekunder ya dok? Kalau mau konsumsi Rosvi untuk promilnya, bagaimana aturan minumnya? Apa ada waktu khusus untuk mengkonsumsi, misal ketika masa subur saja? Atau ada saran lainnya dok? Terima kasih. Saya rasa sebetulnya ya itu bisa terjadi karena infertilitas sekunder ya, anaknya udah 13 tahun. Banyak yang kasih seperti ini, dan sekarang lagi promil. Sebetulnya Rosvi ini mensupport atau dia membantu keberhasilan dari promil ya, program hamil itu sendiri. Tapi memang untuk minumnya jangan hanya pas masa subur. Toh kita juga nggak ngerti masa suburnya kapan gitu. Jadi minumnya tetap tiap hari. Itu. Nah begitu ya Kak Suwarni. Ini pertanyaan selanjutnya dok dari Neng Yanah. Dok, untuk yang pernah mengalami kehamilan di luar rahim, jika ingin mempunyai keturunan kembali, apakah bisa hamil dengan cara normal pada umumnya, dok? Dan untuk penyebab bisa terjadi kehamilan di luar rahim itu sendiri apa, dok? Pertanyaan sama dengan yang tadi ya. Kita pernah webinar itu hamil di luar kandungan. Nanti kalau ada materinya di admin bisa minta ya. Tetapi secara umum, kalau pernah mendapatkan kehamilan di luar rahim, itu resiko mendapatkan kehamilan di luar rahim lagi itu ada dibandingkan mereka yang belum pernah mendapatkan kehamilan di luar rahim. Tetapi apakah masih bisa normal kembali kehamilannya? Tergantung. Kemarin penyebabnya
kehamilan di luar kandungan itu apa. Kalau penyebabnya terjadi penyempitan tuba dan itu terjadi dua-duanya, itu kayaknya sih agak sulit ya. Jadi untuk Neng Yana, jawaban saya seperti itu, masih bisa normal asal tidak ada kelainan atau penyempitan di saluran tuba. Nah, begitu ya Neng Yana ya untuk penjelasan dari Dokter Evi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Siti. Dok, kenapa ya kalau tiap kali datang bulan selalu muncul jerawat? Maaf dibokong, Dok. Jerawatnya. Kok bisa lihat ya? Yang lihat siapa itu jerawat di bokong? Tadi di depan saya udah sampaikan bahwa salah satu gejala terjadinya ketidakseimbangan hormon itu adalah jerawat. Nah, masalah jerawatnya itu ada di wajah atau di bokong atau di punggung, itu bisa aja di mana-mana terjadi gitu. Jadi memang kalau lagi masa menstruasi kan ada perubahan keseimbangan hormon sehingga bisa terjadi seperti itu. Sebetulnya dengan minum Rosvi sih rutin ya, sehari satu saat cukup, karena nggak ada keluhan kesehatan, itu nanti dia bisa membantu menyeimbangkan hormon. Bisa dicoba ya Mbak Siti ya. Jadi begitu ya Kak Siti ya, jerawat bisa muncul di mana aja. Terus pertanyaan selanjutnya Dok, ini dari Kak Sisif. Dok mau tanya, kalau bumil kan keputihan, itu apa boleh minum Rosvi? Untuk sementara yang lagi hamil menyusui sih tidak disarankan minum Rosvi ya. Jadi bumil keputihan itu karena ada ketidakseimbangan hormon aja, dan ya itu tidak boleh sembarangan minum obat, kemudian suplemen juga jangan dulu, termasuk Rosvi ya. Rosvi tidak disarankan untuk lagi hamil sama menyusui. Nah begitu ya Kak Sisif ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Dok dari Kak Putri. Dok mau tanya, rahim pernah mengalami pembengkakan, apakah kemungkinan akan susah untuk hamil? Rahim pembengkakan ya, apa yang dimaksud ya? Rahim bengkak. Saya sih belum pernah dengar ya rahim bengkak, tapi kalau itu satu proses infeksi atau peradangan, ya bisa saja sih, bisa saja kalau sebelumnya ada infeksi. Itu rahim bengkak, saya kurang paham gitu istilah itu. Jadi begitu ya Kak Putri ya untuk penjelasan dari Dokter Evi. Ini pertanyaan selanjutnya Dok dari Kak Dede. Dok mau tanya, umur 43-an, kalau datang bulan kok sebulan 2 kali. Terus waktu itu dia hamil tapi sering keguguran, setiap 2 atau 3 bulan pasti keguguran. Itu kenapa ya Dok? Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi usia 43 tahun itu bisa jadi ada beberapa kemungkinan kenapa sebulan 2 kali gitu ya. Umur 43 itu adalah masa perimenopause. Perimenopause itu masa di mana akan terjadi menopause itu biasanya 5-10 tahun sebelum menopause yang sebenarnya. Itu adalah masa perimenopause. Nah, masa perimenopause ini yang terjadi apa? Yang terjadi adalah produksi hormonnya sudah mulai berkurang, sehingga keseimbangan hormonnya juga sudah mulai terganggu. Nah, ini juga bisa menyebabkan kemudian menstruasinya tidak teratur ya. Tidak teratur itu bisa sebulan 2 kali, bisa 3 bulan juga, bisa mungkin menstruasi lagi, dan ketidakteraturan menstruasi di masa perimenopause ini menjadi ya normal lah, seperti itu gitu. Kemudian kalau masalah keguguran ya, nah kalau keguguran berulang kali atau berkali-kali seperti ini harus dicari penyebabnya. Kenapa gitu? Karena infeksi dari sitomegalovirus, infeksi toksoplasma ini juga sering menyebabkan seseorang keguguran berkali-kali. Nah itu perlu dicek ya ke dokter. Nah begitu ya Kak Dede ya. Mungkin Kak Dede sedang berada di fase perimenopause ya Dok ya tadi. Iya bisa jadi. Bisa kalau jadi. Enggak ya siklusnya menjadi memendek. Oh iya. Kalau siklus memendek kan tadi bisa 25 hari, bahkan ada yang 23 hari, sehingga sebulan seperti 2 kali. Oh iya gitu ya Dok. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Dok dari Kak Ernawati. Dok, konsumen saya mau promil tapi kata dokter didik rahimnya tebal yang menyebabkan susah hamil. Apa Rosvi bisa jadi solusinya? Mungkin dinding rahim kali ya Dok? Oh iya, dinding rahim. Jadi ya mungkin ya. Jadi selama ini masih belum terjadi kehamilan, artinya masih dalam promil, itu Rosvi boleh dikonsumsi karena relatif cukup aman, dan penebalan dinding rahim itu juga salah satunya karena gangguan hormonal. Jadi saya rasa Mbak Ernawati boleh coba ya minum Rosvinya 2 saset per hari, tapi nanti kalau sudah hamil berhenti.
Nah, begitu ya Kak Ernawati ya. Ini dok pertanyaan selanjutnya dari Kak Ferry. Assalamualaikum dok, apakah Rosvi aman digunakan untuk busui dan apakah pengaruh untuk bayi? Sampai saat ini kita belum untuk menyusui sebaiknya jangan dulu gitu ya. Dan pengaruhnya apa sih masih dalam banyak penelitian. Tetapi memang kalau masih dalam masa hamil atau menyusui kita itu hati-hati sekali untuk minum obat, kemudian hati-hati pada pola makan dan juga vitamin suplemen ya. Jadi kalau untuk sementara untuk hamil dan menyusui jangan dulu ya minum Rosvi. Nah, jadi begitu ya Kak Ferry ya. Pertanyaan sudah terjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Kak Nur. Dok tanya, sudah konsumsi Rosvi, keputihan sudah tidak keluar lagi, tapi waktu menjelang mens keluar tapi nggak parah seperti awal. Apa itu normal ya dok? Normal, ya. Jadi keputihan yang terjadi sebelum menstruasi sama sesudah menstruasi itu normal. Sekali lagi kita itu dalam satu bulan itu perempuan dikuasai oleh hormon tadi yang fluktuasinya itu naik turun gitu ya, sehingga ketika naik turun itulah banyak muncul gangguan-gangguan, salah satunya tadi terjadi keputihan sebelum dan sesudah menstruasi, kemudian swing emotion, banyak banget, atau sleep problem dan lain-lain ya. Jadi saya rasa itu masih dalam batas normal. Jadi gitu ya Kak Nur Eka ya, masih normal. Terus ini dok dari Kak Narti, dok konsumen saya ada penebalan dinding rahim dan keputihan parah. Kemarin order 2 box Rosvi, cara dan dosis yang tepat itu gimana ya dok? Ya, jadi kalau kita bicara mas ini banyak banget ya kayaknya kasus penebalan dinding rahim. Iya. Nanti kita bisa webinar lah. Iya, untuk share di webinar ya dok. Jadi penebalan dinding rahim ini merupakan salah satu kelainan pada sistem reproduksi wanita ya. Ini banyak sekali yang kena dan kondisi ini juga disebut dengan hiperplasi endometrium gitu. Dan bisa disebabkan oleh banyak hal, meskipun penyebab pastinya sampai saat ini juga belum diketahui gitu ya. Tetapi kalau untuk secara umum penyebabnya karena ketidakseimbangan hormon lagi. Sekali lagi ketidakseimbangan hormon pada perempuan itu efeknya bisa kemana aja ya, termasuk di rahim. Jadi siklus menstruasi itu kan dipengaruhi oleh adanya hormon estrogen dan juga progesteron gitu. Nah pada masa ovulasi, hidung telur atau ovarium itu kan melepaskan sel telur dan estrogen gitu. Kalau terjadi pembuahan ya udah, itu artinya nanti dia rahim itu kemudian menebal untuk mempersiapkan nempelnya sel telur tadi gitu ya untuk kehamilan. Nah kadang-kadang memang progesteronnya itu dia akan berubah kadarnya sehingga penebalannya itu menjadi tidak terkontrol gitu ya, jadi sangat tebal sekali. Nah sangat tebal ini juga dia akan mempengaruhi nempelnya sel telur yang sudah dibuai tadi. Nah bagaimana kalau untuk minum Rosvi? Ini seperti minum kalau ada gangguan kesehatan ya, tetap 2 saset per hari. Nanti dicoba untuk 1 bulan dulu. Nah jadi gitu ya Kak Narti ya, bisa dicoba Rosvinya 2 saset per hari. Terus Kak Yunita dok kalau Miss V kering sama keputihan gatal gitu, tapi keputihannya waktu itu nggak keluar-keluar, paling ngendep di dalam aja. Jadi Miss V terasa kering banget. Kalau sekarang si Miss V nggak kering dan keputihannya masih kental. Bedanya sekarang keputihannya keluar terus. Apakah itu pertanda baik perubahannya atau gimana ya dok? Ya kita tadi sudah saya sampaikan bahwa secara rutin ada kelenjar di vagina itu yang dia akan mengeluarkan atau memproduksi cairan lubrikan gitu ya. Dan cairan lubrikan ini kan tidak seterusnya keluar terus gitu, tapi dia keluar misalnya ya pada saat dia kelelahan, pada saat dia stres, pada saat terangsang secara seksual, pada saat mau menstruasi seperti itu. Jadi kalau misalnya keluar keputihannya di antara waktu-waktu yang saya sebutkan tadi sih masih dalam batas normal ya. Jadi kekeringan vagina ini juga biasanya terjadi ketika usia udah di atas 50 tahun sih biasanya, atau sudah menopause gitu, sehingga membutuhkan lubrikan. Nah kalau untuk usia yang belum menopause atau mungkin masih remaja ya Mbak Yunita misalnya, ini kekeringan vagina ini bisa juga terjadi karena ketidakseimbangan hormon atau mungkin kesalahan dalam memilih sabun untuk pembersih. Nah, bagaimana untuk minum Rosvinya? Saya kira Rosvi ini juga bisa membantu ya, bisa membantu untuk
menyeimbangkan hormon. Jadi ini bukan obat yang bisa mengatasi segalanya, tetapi dia membantu kesehatan sistem reproduksi, kemudian juga membantu penyembuhan ketika sedang dalam pengobatan dokter. Ya Mbak Yunita bisa dicoba dulu ya. Begitu ya Kak Yunita ya. Pertanyaan selanjutnya Dok, dari Kak Teresa. Dok, apakah normal wanita yang lelah bekerja selalu keputihan? Ya tadi kelelahan itu bisa keputihan gitu. Jadi terus mengatasinya gimana? Mengatasinya ya kalau dia terlalu banyak bekerja kelelahan ya dikurangi gitu kan. Bukan berarti terus oke minum rosi silahkan, tapi tetap kalau misalnya dia udah tahu penyebabnya, kalau kerja keras, kerja berlebihan, keputihan, kalau enggak ya harus dikurangi lah. Jadi begitu ya Kak Teresa ya. Untuk Kak Siska nih Dok, jika sedang KB dan hormonnya itu mens terus, apa boleh minum Rosvi? Boleh gitu. Meskipun memang kalau untuk yang KB yang isinya hormon itu kan memang dia akan terjadi ketidakseimbangan hormon juga bisa terjadi, sehingga mereka yang KB dengan hormon, itu patch, itu suntik, itu susu atau pil, itu biasanya terjadi gangguan menstruasi. Ada yang tidak menstruasi, ada yang menstruasinya berkali-kali, ada yang menstruasinya jadi sedikit. Nah ini semua karena kadar hormon. Berbahaya nggak? Sebenarnya enggak, tidak berbahaya ya. Tetapi kalau misalnya mau minum Rosvi itu lebih bagus lagi. Ini keluhannya mens terus ya Dok, berarti harus setelah selesai mensnya. Nah jadi gini, kalau misalnya dia menstruasi terus menerus, tidak berhenti, itu berarti dia nggak cocok dengan KB-nya, mesti harus ganti metode KB-nya ya. Ini kan ada orang yang kalau KB itu menjadi tidak menstruasi yang sekali, ada yang menstruasi jadi banyak banget gitu, sehingga mengganggu sekali. Kalau udah begini ya berarti harus ganti metode menstruasinya. Berarti gitu ya Kak Siska ya. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Dok ya, bentar lagi soalnya waktunya sudah mau habis. Untuk Kak Erna Dok, konsumen saya bisa promil pakai Rosvi nggak? Katanya dokter dinding rahimnya tebal. Ini yang tadi ya Dok, sudah terjawab. Ini pembengkakan rahim. Sebentar. Nah ini dari Kak Asna Dok, mau tanya dokter, konsumen saya sudah 4 tahun operasi kista, bisa nggak program hamil? Sebetulnya kalau kistanya udah teratasi bisa. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang dia itu punya kista, ternyata setelah kistanya diangkat atau diobati dan hilang, itu bisa hamil normal. Jadi jangan takut yang kista-kista yang punya kista itu tetap masih bisa hamil ya dengan promil. Sekali lagi Rosvi ini tetap boleh dikonsumsi untuk sobat-sobat Rosvi yang sedang promil, karena dia akan membantu menyeimbangkan hormon, kemudian juga Rosvi ini membantu mengembalikan kesuburan juga gitu ya. Jadi sifatnya dia sangat bagus untuk yang lagi program hamil. Dan kalau untuk yang promil, saran saya tetap sehari 2 saset ya. Nah gitu ya Kak Asna ya, jadi jangan takut untuk promil lagi. Nih Dok, pertanyaan selanjutnya dari Kak Anik. Dok mau tanya, saya punya temen kalau haid selalu nyeri hebat dan sudah 3 tahun ini belum juga bisa hamil. Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Sudah periksa ke dokter kandungan, katanya normal, tidak ada masalah Dok. Iya, itu mestinya harus di USG ya, karena salah satu penyebab yang menyebabkan menstruasi jadi sakit sekali itu adalah endometriosis. Nah, jadi begitu ya Kak Anik ya. Ini Dok, pertanyaan selanjutnya dari Kak Eka. Dok mau tanya, sering stres karena pikiran, apakah bisa jadi penyebab sulit hamil? Bisa banget, bisa banget. Jadi banyak sekali yang karena stres, itu stresnya macam-macam ya, itu juga bisa kemudian jadi susah hamil. Penting untuk mengelola stres ya untuk yang susah hamil ya. Ya, nah begitu ya Kak ya. Nah ini Dok, untuk pertanyaan terakhir ya Dok ya, dari Kak Sumirah. Dok, kalau habis haid itu ada keputihan tapi baunya tidak sedap gitu, ada 3-4 hari tapi nanti hilang, itu kenapa ya? Kalau ada keputihan, baunya tidak sedap, warnanya berubah, kekentalannya berubah, jelas itu ada infeksi ya. Infeksi ini ya memang harus diatasi ya, meskipun infeksinya itu ada yang ringan, ada yang sedang, kemudian ada yang berat. Kalau yang ringan ya mungkin bisa sembuh sendiri, karena tadi kan
sistem reproduksi kita itu sudah bisa soft cleaning ya. Tapi kalau sedang mungkin membutuhkan suplemen, kalau yang berat harus dengan obat dokter. Jadi jelas tadi keputihannya karena infeksi, tapi kalau bisa sembuh sendiri ya sudah syukur deh. Iya. Nah, jadi begitu ya Kak Sumirah ya. Mohon maaf dok dan teman-teman karena ini waktunya sudah habis. Mungkin bisa kita akhiri dulu ya dok ya. Dan yang belum terjawab bisa lewat admin ya. Yang belum terjawab masih bisa nanti di ini, dan yang masih lihat siaran ulangnya nanti bisa tetap kirim testimoni dan pertanyaan terbaik kalian, karena nanti akan dipilih 20 orang pemenang untuk dapat giveaway dari Rosvi gitu. Nah, dan terima kasih banget ya buat Dokter Evi yang bersedia sama-sama, semoga memberikan ilmu ya. Amin, jangan lupa protokol kesehatan, jangan dilupakan. Nah, gitu. Terus terima kasih juga buat grup kesehatan dan kecantikan NASA sudah memberikan kesempatannya untuk kami tim Rosvi mengisi live di grup ini, dan juga terima kasih juga buat teman-teman sahabat Rosvi di rumah yang sudah berkenan untuk menyaksikan live pada pagi hari ini dan meramaikan live pada pagi hari ini, dan juga mohon maaf untuk salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Fenty mohon pamit undur diri, dan juga Dokter Evi kami pamit undur diri. Lain kesempatan.